Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai konseling kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa ya, Nak. Apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Ayo, Bu. Boleh? Langsung silakan Fernanda ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, lebih baik sebelumnya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Ibu Fernanda. Nah, selanjutnya kita perkenalan diri dulu ya, Nak. Oke. Ada pepatah soal yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Reza Yeni Triana, biasa dipanggil. Ibu merupakan salah satu bimbingan konseling di sekolah kita ini. Baiklah, bisa dilanjutkan ya kepada anak-anak Ibu yang cantik-cantik ini. Boleh langsung saja yang jilbabnya abu-abu, disebutkan nama, kelas, dan hal apa yang ingin dicapai. Silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman. Perkenalkan saya Ratijah Febriani dari kelas 12 IPA 2. Dan hal yang ingin saya capai yaitu ingin menjadi sukses di dunia akhirat. Terima kasih. Makasih Ratih. Sangat bagus ya hal yang ingin dicapai. Semoga tercapai ya Ratih ya. Oke, selanjutnya anak Ibu yang pakai jilbab warna hitam. Perkenalkan, nama saya Carol Ovita, biasa dipanggil Nanda. Saya dari kelas 12 IPS 4. Tujuan yang ingin dicapai, saya ingin melanjutkan studi saya di luar negeri, insya Allah. Oke, sekian, terima kasih. Amin. Terima kasih ya kepada Fernanda dan Rati. Baiklah, di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Tahu nggak sih tujuan Ibu mengumpulkan kalian di Zoom meeting ini? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Izin menjawab, Bu, untuk melakukan konseling, Bu. Ya, baik. Betul sekali, kita akan melaksanakan konseling. Tapi di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, di sini apakah ada yang sudah pernah sebelumnya mengikuti konseling kelompok tersebut? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok ini. Nah, konseling kelompok merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada klien ataupun konseli untuk memecahkan masalah mereka dengan dinamika kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita berlandaskan azas kerahasiaan, yang mana anak-anak Ibu itu nggak perlu takut ya, Nak. Nggak perlu takut untuk mengutarakan atau menceritakan permasalahannya, karena azas ini kita apa yang kita bicarakan di forum tidak akan sampai keluar di luar forum. Jadi yang tahu permasalahan kita ya hanya kita saja gitu ya. Nah, selain itu juga konseling kelompok ini berlandaskan dengan asas keterbukaan, yang mana anak-anak Ibu ketika menceritakan permasalahannya itu harus terbuka dan jujur agar penyelesaiannya pun dapat maksimal. Nah, selanjutnya itu ada azas kekinian dan azas kenormatifan. Nah, baiklah, di sini kita memiliki waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit berlangsungnya konseling kelompok ini. Baik, nah apa anak Ibu untuk lanjut? Bu. Siap, Bu. Sebelum Ibu tunjuk nih, ada nggak dia untuk menceritakan permasalahannya di luar? Saya, Bu. Boleh. Silakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya atau permasalahan saya. Nah, permasalahan saya itu, Bu, ketika pas mau tidur, overthinking tentang masa depan saya. Apakah masa depan saya sesuai dengan ekspektasi saya, apa tidak, kayak gitu kan. Nah, karena overthinking itu tuh kayak membuat ngaruh pada nilai saya gitu loh. Kalau misalnya nilai saya di sekolah, apalagi kita udah kelas 12, kayak menurun, itu tuh kayak berdampak pada pemikiran saya, bisa stres, bisa sakit, seperti itu, Bu. Sekian, terima kasih. Gimana Baik, solusinya? ya. Terima kasih ya kepada Fernanda.
Nah, jadi permasalahan Fernanda ini tentang overthinking gitu ya. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan anak ibu yang paling cantik, Rati Juan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya akan cerita kalau saya sudah lama menjadi K-popper selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu saya terlalu over dan juga terlalu fanatik terhadap idola saya. Dan kadang-kadang tuh lebih banyak buruknya daripada baiknya. Dan saya ingin tanya kepada Ibu Reza bagaimana solusi dari kasus saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada anak ibu Rati yang permasalahannya itu tentang terlalu fanatik terhadap Koreaan. Nah, jadi di sini permasalahannya itu hanya saja yang akan kita bahas ya, yang bahwasanya itu yang urgent gitu, kayak yang memang butuh pertolongan, memang butuh penyelesaian cepat. Nah, jadi Ibu akan bertanya nih kepada anak-anak Ibu, permasalahan siapa nih yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Saya, Bu, permasalahan saya menurut saya. Baik, apakah Rati setuju jika permasalahannya Fernanda kita akan bahas? Jadi, Bu, Baik ya. Jadi Ibu akan berikan informasi lebih lanjut lagi tentang konseling kita ini. Nah, nanti di akhir kita akan menentukan kapan pertemuan ini akan dilaksanakan kembali, pada jam berapa, dan di mana. Jadi, kalaupun permasalahan anak Ibu tidak dibahas pertemuan kali ini, untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya, Nak. Jadi, nggak perlu berkecil. Kepada Fernanda, apakah siap untuk kita tuntaskan permasalahannya? Siap, Bu, siap banget. Nah, untuk teman-teman semua nih, ada nggak sih yang ingin dipertanyakan kepada Fernanda terkait permasalahannya tadi? izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Rati. Saya ingin bertanya kepada Fernanda masalah overthinking setiap malam ya. Jadi dalam kasus Fernanda itu tadi, bagaimana sih cara Fernanda menghadapi overthinking yang terjadi pada Fernanda? Terus gimana cara Fernanda menangani keresahan dan juga segala macam beban yang mengganggu pikiran. Seperti itu, Bu Reza. Terima kasih. Baik, kepada Fernanda bisa langsung dijawab ya, Nak. Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Rati setelah bertanya kepada saya bagaimana saya mengatasi saya, apalagi di malam hari. Nah, masalah overthinking saya tuh terjadi di malam hari. Jadi kalau misalnya saya udah bangun besok paginya tuh saya melakukan aktivitas yang membuat mood saya itu naik. Kayak streaming drama Korea, atau kayak dengerin lagu Korea, ataupun kayak nonton vlog-vlog yang produktif gitu. Itu yang membangkitkan kayak mood saya tuh naik gitu, supaya menghilangkan apa sih yang telah terjadi tadi malam, entah saya nangis ataupun memikirkan hal-hal yang sebenarnya tuh nggak wajar dipikirkan seperti itu. Baik, Mungkin terima segitu. kasih ya kepada Fernanda. Apakah dari Rati ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup, Bu. Nah, setelah tanya jawab selesai, ada baiknya kita memberikan saran kepada permasalahannya Fernanda tersebut. Nah, jadi di sini apakah ada yang ingin memberikan sarannya kepada kawan kita Fernanda? Saya izin memberi saran, Bu Reza. Boleh, silakan Rati. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan mencoba memberikan saran menurut dari sudut pandang saya. Pemikiran overthinking atau hal-hal yang membebani pikiran itu memang lumrah ya terjadi sama setiap orang. Jadi biasanya kalau saya pribadi, cara saya mengatasi hal tersebut adalah saya melakukan komunikasi terhadap Yang Maha Kuasa dengan cara sholat
atau mengaji atau dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan melakukan hal itu saya jauh lebih merasa lebih tenang dan juga merasa lebih nyaman. Mungkin saudari Nanda bisa lebih lagi melakukan kegiatan ibadahnya gitu. Siapa tahu besoknya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Rati. Nah, kita telah di penghujung nih. Ibu mau dong dari Fernandanya langsung, apa sih kesan dan pesan yang Fernanda dapat selama berlangsungnya konseling kelompok ini? Ayo silakan baik. Fernanda. Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Ratih telah memberikan saran kepada saya untuk mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Terus kalau dalam agama Islam, yaitu berupa sholat ataupun tadarus atau ngaji ya. Baiklah, kesan dan pesan saya untuk konseling pada hari ini tuh menurut saya itu kayak berdampak sama saya gitu kan. Saya kayak memahami, oh ternyata kekurangan saya di sini, mungkin saya kurang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, seperti itu. Terus dari Rati juga saya mendapatkan motivasi kayak ternyata overthinking itu nggak seharusnya dipikirkan seperti itu. Mungkin sekian Bu yang saya dapat. Terima kasih pada Fernanda. Nah, semoga apapun permasalahan yang anak-anak ibu sedang lakukan, sedang terjadi dalam hidup anak-anak ibu, semoga dapat terselesaikan ya nak ya. Terkhusus untuk Fernanda ini, semoga apapun yang telah disampaikan saran dari temannya tadi dapat diterima dan dapat diterapkan juga. Nah, di sini ini kan pertemuan pertama nih. Untuk pertemuan selanjutnya kita laksanakan lagi. Minggu depan boleh, Bu? Minggu depan boleh. Pada saat kapan? Jam berapa? Atau jam yang sama dengan hari ini? Boleh jam yang sama. Boleh. Oke. Baiklah, kita telah di penghujung acara, di penghujung kegiatan. Jadi Ibu di sini juga akan menutupnya dengan doa ya. Baiklah, di sini Ibu yang akan memimpin doa pada akhir kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih ya kepada anak-anak Ibu, kepada Rati, kepada Fernanda yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berkumpul dengan Ibu di Zoom meeting ini. Semoga apa yang kita bicarakan di dalam forum tidak sampai keluar forum ya, Nak. Begitu juga Ibu meminta maaf atas tutur kata Ibu yang mungkin nggak berkenan kepada anak-anak Ibu semua. Ibu akhiri, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih banyak, Bu.